Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, tidak tercukupinya kebutuhan LPG di dalam negeri mengharuskan pemerintah melakukan impor LPG. Melihat kebutuhan yang terus meningkat, namun masih terbatasnya produksi dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan importasi LPG yang terus meningkat. Kebutuhan liquefied petroleum gas atau LPG untuk konsumsi domestik diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan tingkat produksi yang tetap stagnan. Akibatnya, mayoritas kebutuhan LPG nasional mesti dipenuhi melalui impor. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian SDM tahun 2020 sampai 2024, Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan kebutuhan LPG dalam negeri setiap tahunnya terus meningkat. Dalam peraturan yang ditetapkan pada 18 September lalu, Arifin memperkirakan kebutuhan LPG domestik pada tahun ini bakal mencapai 8,81 juta ton. Angka ini diperkirakan masih akan naik. Namun dari sisi produksi berdasarkan data Kementerian SDM, produksi LPG pada tahun 2020 sampai 2024 diperkirakan tetap di kisaran 1,97 juta ton per tahun. Tingkat produksi tersebut bahkan hanya separuh dari total kapasitas produksi LPG sebesar 3,88 juta ton atau setara 50,8%. Kapasitas produksi kilang LPG tersebut juga tercatat sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Rencana Umum Energi Nasional atau RUN yang ditargetkan mencapai 3,98 juta ton pada tahun 2024. Direktur Eksekutif Reforming Institute Komaydi Notonegoro mengatakan, stagnannya tingkat produksi LPG nasional tersebut dikarenakan terbatasnya bahan baku dari dalam negeri. Sebab untuk memproduksi LPG dibutuhkan spesifikasi kandungan rantai karbon khusus, yakni propana atau C3 dan butana atau C4. Sementara produksi gas di dalam negeri mayoritas mengandung rantai karbon metana atau C1 dan etana atau C2, sehingga produksi LPG sulit bertambah dan harus mengandalkan impor gas. Karenanya untuk menekan porsi impor gas yang tinggi tersebut, peningkatan produksi LPG dari kilang dalam negeri menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan kompor listrik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan di paruh kedua Market Review, tentu saja mengenai strategi menekan impor LPG sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Vicky. Ya, Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat Pak Joko. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik. Topik yang kita kemudian akan perbincangkan kali ini menjadi topik yang sangat menarik, apalagi mungkin belakangan Pak Joko agak cukup sering ditanyakan lah ya, apalagi oleh teman-teman wartawan mengenai importasi LPG yang secara tren terus meningkat. Kalau dilihat dari apa yang kemudian sudah diproyeksikan oleh Kementerian SDM dari sisi supply, demand, kemudian juga proyeksi importasi LPG, bagaimana Dan melihat ini Pak Joko? Ya, memang kita memprediksi kebutuhan LPG kita sampai 2040 itu sekitar 11,9 juta KL. Nah, tahun lalu konsumsi kita itu 7,8 juta KL, nah impornya itu 5,7 juta KL, nah sisanya dari produksi dalam negeri sekitar 2,1 juta KL. Nah, untuk mengatasi pengurangan impor LPG ini ada dua cara. Yang pertama adalah meningkatkan produksi LPG dalam negeri, kita ada rencana membangun kilang. Yang kedua adalah kita memaksimalkan produksi gas dalam negeri yang masih mengandung propan dan butan C3, C4. Itu ada di 6 sampai 7 lapangan gas kita. Nah, itu bisa menambah produksi sekitar 500.000 ton per tahunnya sampai dengan tahun 2029. Nah, yang kedua, nanti kalau kilang kita jadi juga akan menambah produksi LPG. Nah, yang kedua adalah kita demand LPG ini kita substitusi dengan cara-cara lain, begitu misalnya dengan jaringan gas kota, dengan kompor listrik, dan rencana kita untuk memproduksi di metal ether sebagai pengganti LPG. Maupun kita akan memproduksi juga DME dari gas, itu bisa juga. Nah, bisa juga dari gas, juga bisa dari batu bara, juga bisa dari metanol. Nah, ini program-program pemerintah jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah.
Baik, ya Pak Joko, kalau kita lihat dari pola produksi LPG di Indonesia yang tetap berada di kisaran 1,97 juta ton per tahun, ini kemudian nampaknya, ini mohon dikoreksi jika kemudian kurang tepat. Ini nampaknya menjadi, baik, apa yang terjadi kemudian, mengapa tren dari produksinya sendiri stagnan, Pak Joko? Ya, memang kan sumber-sumber gas kita yang mengandung propan maupun butan konsentrasinya sama gitu. Jadi komposisinya tidak bertambah. Nah, temuan-temuan gas kita yang baru ini itu banyak sumber-sumber gas itu hanya mengandung C1 dan C2, jadi metana dan etana. Nah, itu yang kita ekspor langsung sebagian ke Singapura melalui pipa dari Sumatera Selatan dan dari Natuna juga kita rubah menjadi LNG. Itu kita ekspor berupa LNG itu yang C1, C2 maupun kita untuk jadi jaringan gas rumah tangga maupun untuk CNG di BBG gitu. Nah, khusus LPG itu hanya bisa diproduksi dari gas yang keluar dari sumber gas itu yang mengandung C3, C4 propan dan butana. Itu komposisinya sama, tidak nambah. Kecuali nanti kalau kita menemukan ladang gas baru yang mengandung C3, C4 begitu. Jadi LPG itu ada yang bisa diproduksi dari minyak yang mengandung C3, C4 maupun gas C3, C4 begitu. Baik, saya ingin mendapatkan gambaran Pak Joko sebagai orang yang kemudian cukup awam mengenai ini. Secara teknologi eksplorasi lah ya untuk sumber-sumber gas baru jika kemudian ada sumber gas yang memang mengandung propana ataupun butana dengan sumber-sumber gas yang hanya mengandung metana ataupun etana. Adakah perbedaan teknologinya dan sejauh mana kita cukup mumpuni memiliki teknologi untuk mengeksplorasi sumber-sumber gas tersebut? Memang eksplorasi ini kan didahului dengan survei secara geologi, juga data-data seismik yang sudah ada, juga kita menambah seismik baru, juga kita menambah seismik yang 3D, 3D ya. Jadi seismik itu diawali dengan 2D, 2 dimensi, dan 3D, 3 dimensi. Nah, setelah itu kita mengevaluasi apakah ada cadangan-cadangan yang mengandung gas, itu kita bor gitu ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita bor ini tidak kita temukan begitu. Baik. Nah, mudah-mudahan saya katakan sampaikan tadi, ke depan ini kalau eksplorasi kita berhasil menemukan gas yang mengandung C3, C4, propan itu bisa kita memproduksi LPG lebih besar lagi gitu. Tetapi cara lain juga secara paralel kita laksanakan, jadi mensubstitusi LPG dari hilirisasi batu bara maupun dari gas maupun dari metanol. Juga kita akan menggalakkan penggunaan kompor listrik dan jaringan gas kota. Ini akan mengurangi impor LPG. Baik, oke Pak Joko, kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Oke. Kita iklan sebentar ya Pak.